Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ana Parawansa, mahasiswi Universitas Negeri Malang, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Administrasi Pendidikan dari Offering A14. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi cerpen atau cerita pendek untuk tugas akhir mata kuliah belajar dan pembelajaran. Nah, contoh beberapa yang menciptakan cerpen seperti Khalil Gibran Ramadan dalam ceritanya Embun Pecah di Taman Kota, dan Asma Nadia dalam ceritanya Rembulan di Mata Ibu. Untuk lebih jelasnya kita simak video berikutnya. Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai cerpen atau cerita pendek. Nah, disimak ya penjelasannya. Nah, materi pembelajarannya kita akan membahas ada 5 unsur, yaitu pengertian teks cerita pendek, kemudian mengenal unsur-unsur intrinsik teks cerita pendek, ketiga, langkah-langkah memproduksi teks cerita pendek, yang keempat, contoh cerita pendek anak, dan yang kelima, struktur teks cerita pendek. Nah, apa itu cerpen? Cerpen atau cerita pendek adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami oleh tokoh. Nah, cerita pendek ini berupa fiksi, prosa, dan tidak nyata tentunya. Nah, terdiri dari 1.600 sampai dengan 10.000 kata. Nah, cerita pendek ini memerlukan waktu 10-30 menit dalam membacanya. Cerpen biasanya dalam satu latar sehingga berfokus pada satu alur, kemudian berfokus pada satu atau beberapa karakter, dan fokus pada satu subjek atau tema. Dan diksi yang digunakan bersifat mudah dipahami. Kemudian mengenal unsur intrinsik pada cerpen. Unsur intrinsik cerpen terdiri atas tema, tokoh, penokohan, watak, latar, alur atau plot, sudut pandang, dan amanat. Yang pertama ada tema. Tema berbeda dengan judul. Tema bersifat lebih umum dari permasalahan yang diangkat pada umumnya atau pokoknya. Kemudian tokoh. Tokoh adalah sosok rekan yang diciptakan penulis yang setelahnya akan diberikan watak atau penempatan. Kemudian penokohan. Tokoh yang telah diberi watak dan kapan dia akan muncul disebut dengan penokohan. Kemudian watak. Watak atau sifat diberikan pada tokoh sehingga dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada tokoh protagonis atau dikenal sebagai orang baik, antagonis, jahat, dan tritagonis, penengah. Kemudian latar. Latar atau setting sebagai menjadi 3. Yang pertama ada latar suasana, latar tempat, dan latar waktu. Kemudian ada alur dan plot. Alur dan plot terbagi menjadi 2, ada linear dan kilas balik. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang atau point of view terbagi menjadi 2. Nah, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Kemudian ada pesan atau amanat. Pada dasarnya, seorang penulis menyiapkan amanatnya terlebih dahulu, kemudian dituangkan ke dalam cerita dan akan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memproduksi teks cerpen. Nah, dalam memproduksinya itu, yang pertama harus merumuskan ide cerita. Nah, caranya itu adalah dengan menggali ingatan tentang pengalaman kita atau pengalaman kalian dalam perjalanan hidup. Kemudian menulis dengan gaya sendiri, di mana maksudnya menulis dengan gaya bahasa yang biasa dibawakan atau gunakan dalam menyampaikan cerita pada orang lain. Kemudian membuat paragraf pembuka. Paragraf pembuka adalah kunci yang paling penting dalam mendapatkan hati pembaca untuk melanjutkan membaca sampai akhir. Kemudian merangkai alur dan plot, kemudian membuat paragraf penutup, mengedepankan tulisan,
mengedit tulisan, dan yang ke-8 menulis ulang cerpen, dimana kalian tuh harus berlatih dalam menulis cerpen itu seperti apa gitu. Nah, ini contoh cerpen anak. Yang pertama ada Raja Gorila yang Baik Hati. Pesan moral yang bisa diambil dari cerpen Raja Gorila yang Baik Hati ini adalah Raja Gorila yang baik hati adalah segala sesuatu yang diawali dengan kebohongan, meskipun kemudian dijalani dengan baik, pada akhirnya pasti akan menjadi tidak baik. Kemudian katak yang nakal dari Nigeria. Pesan moralnya adalah katak yang nakal dari Nigeria adalah jika berbuat nakal dengan teman, maka kau akan terkena akibatnya. Perbuatan buruk akan selalu mengakibatkan hal yang buruk pula. Kemudian ada struktur cerpen atau cerita pendek. Yang pertama ada abstrak. Nah, abstrak itu sebagai bagian dari cerpen yang bersifat pilihan. Abstrak memberikan gambaran awal pada cerita. Kemudian orientasi. Pada bagian ini, tokoh dan latar diperkenalkan. Latar yang terdiri atas latar waktu, suasana, dan tempat. Diceritakan baik langsung maupun tak langsung, begitupun dari watak tokoh. Nah, kemudian ada komplikasi. Di bagian tengah maksudnya, seorang penulis memiliki tugas yang sulit untuk membuat pembaca tertarik sebelum mencapai akhir. Kemudian ada evaluasi. Bagian ini menyajikan perjalanan konflik sampai ke titik tertinggi atau klimaksnya, yang setelahnya akan ditemukan pemecahan ataupun peleraiannya, maksudnya gitu. Kemudian ada resolusi. Bagian ini disebut juga dengan peleraian, yaitu saat titik tertinggi mulai menurun hingga bertemu pada bagian koda. Nah, koda itu adalah bagian akhir dari cerpen atau cerita pendek. Penulis akan menyampaikan pesan moralnya baik secara eksplisit dan maupun implisit. Nah, gimana? Seru kan mempelajari tentang cerpen atau cerita pendek? Kemudian itu tadi materi cerpen, semoga kalian bisa memahaminya dan ilmunya bermanfaat untuk kalian semua. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih.